Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadal yawm at-nam salasin min syahri Ramadan sanata alf wa arba'mi'ah wa sittah wa arba'inil hijrah nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid qad tawaqafna fi bab min asyirki an-nadhr li ghairillah wa qad qara'na al-ayatain. Pada siang hari ini, hari Ahad Yaumus Salasin, ya, tanggal 30 bulan Ramadan, hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan ke depannya. Amin. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas, nah, syarah dari kitab Tauhid. Dan kita telah sampai pada bab termasuk dari syirik akbar dapat masukkan seorang dalam neraka dan menghalangi dari jannah, dari surga. Termasuk syirik akbar adalah perbuatan ibadah nazar untuk selain Allah. Nazar kepada selain Allah. Saya bernazar kepada fulan, kepada patung untuk melakukan demikian dan demikian. Nah, ini termasuk syirik akbar. Setelah kita baca beberapa penjelasan atau syarah dari beliau, Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala, termasuk di sini pengertian nazar dan juga beberapa mufrodat dari ayat-ayat yufuna bin nazri anfaqatum min nafaqatin. Nah, kemudian kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna umum dari kedua ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala anallah yamdahu alladzina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at. Allah memuji orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan beribadah kepada Allah dengan nazar mereka yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri dari berbagai ketaatan. Nah, nazar ketaatan. Ini sebagaimana di ayat surat Al-Insan. Yufu Nabi Nadir disebutkan ini konteksnya memuji. Bagaimana orang-orang soleh itu melakukan demikian. Kemudian Yufu Nabi Nadir, mereka menunaikan nazar. Ini Allah memuji mereka. Kemudian juga di ayat kedua, kama annahu yukhbiru subhanah. Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahwa Allah mengetahui segala apa yang kita infakkan. Wa ma anfaqatum. Ya, sodakoh, segala sodakoh yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, Allah mengetahui. Allah juga mengetahui seluruh ibadah kita yang kita wajibkan kepada diri kita, ya, nazar-nazar kita untuk Allah atau ternyata untuk selain Allah. Allah semuanya mengetahui. Karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan balas seluruhnya, akan balas sesuai dengan niat dan juga tujuannya. Nah, demikian makna dari kedua ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan munasabatul ayataini lil babi annahuma yadullani ala anna nadra ibadatun haitsu madahal mufina bihi wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhurin kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhurin wa sayujazina ala dzalik fadalla dzalika ala anna nadra ibadatun wa ma kana ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Kesesuaian dua ayat ini dengan bab. Nah, kata Syekh Saleh Hafizahullah, kedua ayat ini menunjukkan bahwasannya nazar adalah ibadah. Nah, nazar adalah ibadah, ini sering kita ulang-ulang dari kemarin. Nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah.
Nah, ayat ini menunjukkan nazar adalah ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikan nazar. Ya, di surat Al-Insan itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji kecuali terhadap fi'il ma'murin, suatu perkara yang diperintahkan. Tidaklah Allah memuji atau Allah hanya memuji pada eh, perbuatan yang diperintahkan atau tarki mahdzurin. Allah hanya memuji pada meninggalkan mahdzurin, sesuatu yang dilarang. Kalau kita meninggalkan eh, nah, sesuatu yang dilarang atau mengerjakan perintah, nah maka ini Allah Subhanahu wa taala hanya memuji yang demikian-demikian ini. Kama annahu akhbara annahu ya'lam. Kemudian yang di ayat kedua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Allah mengetahui apa yang kita perbuat dari infak, sodakoh, dan nazar-nazar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan perbuatan tersebut. Di atas perbuatan kita tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Nah, ketika kita melakukan nazar, kemudian disebutkan Allah akan membalasnya. Nah, ini menunjukkan nazar adalah ibadah karena dibalas oleh Allah. Dibalas dengan kebaikan atau ternyata jika nazarnya wal billah nazar yang tidak benar, nazar kesyirikan, maka akan dibalas juga tapi dengan keburukan. Nah, sehingga kedua ayat ini sama-sama menunjukkan bahwa nazar ibadah dan kaidahnya wa makana ibadatan fasarfuhu li ghairillah syirkun. Segala bentuk ibadah, segala sesuatu yang itu adalah ibadah, maka sarfuhu, ya menyerahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, ini kaidah sering-sering kita ulang. Adalah kesyirikan. Demikian penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ma yustafadu minal ayatain. Faedah dari dua ayat ini. Yang pertama, anna nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Athani isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Athalis isbatul jazai alal a'mal. Ar-rabi al-hathu alal wafa' bin nadhr. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini, kata Syekh Saleh Hafizahullah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama, bahwasannya nazar adalah ibadah. Kita tahu dari ayat pertama kalau nazar dipuji. Orang yang menunaikan nazar dipuji. Dan dari ayat kedua, bahwa nazar akan dibalas. Nah, sehingga itu menunjukkan ibadah. Bahwa nazar adalah ibadah. Dan kalau ibadah, maka jika sarfuhu, menyerahkannya untuk selain Allah merupakan syirik. Syirik akbar. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan syirik akbar ini. Amin. Yang kedua, isbatu, ya faedah yang kedua dari ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Ilmu Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu. Ya, sebutkan di surat Al-Baqarah, "Ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Allah mengetahui, Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, isbatul jaza, penetapan adanya pembalasan atas amal-amal perbuatan kita semua. Nah, seluruh perbuatan akan dibalas. Ini merupakan akidah atau keyakinan yang harus diyakini oleh kita orang-orang muslim. Kemudian yang keempat, faedahnya adalah al-hathu, perintah untuk menunaikan nazar.
Ini empat faedah dari dua ayat yang disebutkan Syekh Saleh Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan wafis sahih. Nah, terdapat hadis di dalam as-sahih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Di dalam sahih, kitab as-sahih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, nazar ketaatan, maka hendaknya dia mentaati Allah, yakni menunaikan nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat mendurhakai Allah, maka janganlah ia mendurhakainya. Demikian disebutkan dalam hadis Aisyah. Aisyah, kita baca penjelasannya setelah tadi disebutkan hadis oleh al-muallif rahimahullah. Penjelasannya Aisyah, hiya ummul mukminina zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa hiya afqahun nisa mutlaqan wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah fa fi tafdhiliha 'alaiha khilafun tuwfiyat sanata sab' wa khamsina lil hijrah. Aisyah, beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, zaujun Nabi, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh istri Nabi itu mendapatkan panggilan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, termasuk Aisyah. Beliau putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat termulia, orang nomor satu dalam agama, syariat, dalam agama kita ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aisyah, beliau adalah sahabat yang afqahu an-nisa mutlakon, sahabat wanita atau wanita yang terfaqih, ter nah, bagaimana faqih, yakni memahami agama, paling mengerti agama secara mutlak. Kalau ditanya siapa wanita yang paling memahami agama, maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana disebutkan Syekh Saleh hafizahullah. Wa afdalu azwajin Nabi. Beliau Aisyah radhiyallahu anha juga merupakan afdal. Nah, istri Nabi yang afdal, yang paling mulia. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Selain Khadijah, yakni Khadijah dengan Aisyah ini lebih mulia siapa? Fafi tafdiliha 'alaiha khilafun. Maka terdapat khilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Apakah Aisyah atau Khadijah? Nah, kemudian disebutkan beliau Aisyah wafat tahun 57 Hijriah. Ini sahabat Aisyah. Kemudian fi sahih disebutkan di sini fi sahih dalam kitab As-Sahih, ya ini maksudnya Sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, falyuti'hu, yakni ay liyaf'al ma nazarahu min ta'atihi, hendaknya melaksanakan apa yang dia nazarkan, yang berupa ketaatan tersebut. Kemudian sebaliknya, man nadzara an ya'siyallah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar kemaksiatan untuk bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, maka fala ya'sihi, ay fala yaf'al ma nadzarahu minal maksiyah. Maka janganlah melakukan nazarnya yang berupa kemaksiatan tersebut. Demikian. Yang mungkin mengharuskan dirinya untuk melakukan demikian. Nah, ternyata itu maksiat. Maka sebagaimana tuntunan Nabi di sini, fala ya'si. Jangan dilakukan. Fala yaf'al.
Makna umum, makna al-ijmali lil hadis kita baca makna umum dari hadis ini bahwa di dalam hadis tersebut anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadar ta'atin an yufi binadrihi kama nadara salatan aw shadaqatan aw ghaira dzalik. Dalam hadis tersebut Nabi memerintahkan bagi orang yang melakukan nadar, bernadar ketaatan untuk memenuhi nadarnya, menunaikan nadarnya tersebut. Seperti orang yang bernadar untuk sholat, sodakoh, atau yang lainnya. Nah, Nabi perintahkan untuk ditunaikan, dikerjakan. Juga Nabi yanha man sadara minhu nadru ma'siyatin an tanfidhi nadrihi kama nadara dzabh li ghairillah wa shalah indal qubur aw safar li ziyaratiha aw ghaira dzalika minal ma'asi. Nabi melarang orang yang melakukan nazar yang berupa kemaksiatan untuk di apa namanya ditunaikan. Dan Nabi melarang untuk ditunaikan nadarnya. Jangan dilanjutkan. Dia sudah bernazar misalnya di sini disebutkan adzabah li ghairillah. Saya akan menyembelih sapi untuk kuburan. Nah, dia bernazar seperti itu maka fala ya'sihi, jangan dilakukan, jangan ditunaikan nazarnya. Atau seperti sholat indal kubur, sholat di kuburan. Nah, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, disebutkan di sini as-safar li ziyaratiha. Ya, safar jauh-jauh ziarah kuburan, ya, mengalap berkah, sholat di sana, nah, atau bahkan sampai menyembelih untuk kuburan. Ini bernadar demikian, orang yang bernadar demikian, maka jangan ditunaikan sebagaimana larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu maksiat. Nah, kemudian munasabatul hadits lil bab annahu dalla ala anna nadra yakunu ta'atan wa yakunu maksiatan fadalla ala annahu ibadah faman nadara li ghairillah faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Kesesuaian hadis ini dengan bab bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nazar itu bisa berupa ketaatan dan juga bisa berupa kemaksiatan. Nah, seperti sholat ya, bisa berupa ketaatan, bisa berupa kemaksiatan. Nah, bagaimana sholat berupa kemaksiatan? Ya ini sholat untuk kuburan, ya sholat untuk jin-jin, nah untuk patung, ini malah berubah berubah menjadi kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah, nazar juga bisa ketaatan, bisa sebaliknya maksiat. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Dan seperti biasa kaidahnya bagaimana suatu ibadah jika dia sorf ditujukan untuk selain Allah maka dia adalah syirik. Demikian nazar, nazar untuk selain Allah itu adalah syirik. Faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Barang siapa yang bernazar untuk selain Allah maka dia telah berbuat syirik, mempersekutukan Allah dalam hal peribadahan. Dan jika dia belum bertobat waliyadzubillah, maka dia diharamkan dari jannah dan tempat kembalinya hanya neraka waliyadzubillah. Kemudian faedah yang dapat diambil dari hadis ini sebutkan di sini ada tiga an nadzra ibadah fasarfuhu li ghairillah syirkun. Dan nazar adalah ibadah, kemen, me, nah, menyerahkannya menujukan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Yang kedua wujubul wafa binadri ta'ah. Yang ketiga tahrimul wafa binadril maksiyah. Faedah yang kedua yang dapat kita ambil adalah wajibnya untuk menunaikan nazar, nazar ketaatan. Dan sebaliknya yang ketiga haram, diharamkan untuk menunaikan nazar yang berupa kemaksiatan. Nah, ada nazar taat dan nazar maksiyah sebagaimana tadi disebutkan beserta contoh-contohnya. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberi kita taufiknya untuk menjalankan ketaatan dan juga memberi taufik untuk menjauhi kemaksiatan. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.